Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21040450248 dari jurusan Bimbingan Konseling semester 4 kelas C. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah BK Kelompok. Nah, di sini saya disuruh untuk menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan menjelaskan contohnya. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, di mana peserta didik dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuannya serta mendapatkan dukungan dari anggota kelompoknya. Nah, tahapan bimbingan kelompok ini biasanya meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu penetapan topik. Nah, penetapan topik adalah tahap awal bimbingan kelompok, di mana penetapan topik atau masalah yang akan dibahas oleh kelompok ini. Nah, topik ini harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan anggota kelompok itu sendiri. Contohnya, jika kelompok terdiri dari siswa yang kesulitan dalam belajar matematika, maka topik yang relevan untuk dibahas adalah strategi belajar yang efektif untuk matematika. Kemudian ada perencanaan. Nah, tahap perencanaan yang dimaksud adalah setelah topik telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan perencanaan kegiatan. Nah, kegiatan perencanaan di sini meliputi penetapan jadwal, tempat, durasi, dan materi yang akan dibahas. Contohnya itu kelompok siswa yang kesulitan dalam belajar matematika dapat merencanakan kegiatan dalam bimbingan kelompok setiap hari Sabtu dalam 2 jam di perpustakaan sekolah. Materi yang akan dibahas mencakup strategi belajar matematika yang efektif seperti membuat catatan, menjawab latihan soal, dan menonton video tutorial. Yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini kelompok menjalankan rencana kegiatan yang telah disepakati. Kegiatan yang dilakukan ini meliputi presentasi materi oleh fasilitator, diskusi, tanya jawab, dan latihan. Nah, adapun contohnya itu fasilitator dalam kelompok bimbingan matematika memulai dengan presentasi. Kemudian siswa diajak untuk berdiskusi dan tanya jawab tentang strategi tersebut. Kemudian siswa diberi latihan soal dan diminta untuk menerapkan strategi yang telah dipelajarinya. Yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi di sini adalah tahap akhir dari bimbingan kelompok. Jadi, tahap terakhir dari kegiatan bimbingan kelompok yang disebut itu evaluasi, itu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan bimbingan kelompok dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Jadi contohnya itu kelompok siswa melakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner atau mengisinya tentang kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian hasil kuesioner tersebut dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Demikianlah beberapa tahap yang dalam bimbingan kelompok beserta contoh yang saya sebut tadi. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan kegiatan bimbingan kelompok tergantung pada keterlibatan dan keaktifan dari seluruh anggota kelompok dan fasilitator itu sendiri. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.